Sudahkah kita mengetahui keistimewaan Al-Quran? Sudahkah kita mengetahui mukjizat Al-Quran? Sudahkah kita mengetahui kemuliaan Al-Quran? Ketika umat Islam itu jauh dari Al-Quran, mereka tidak paham Al-Quran, tidak mengetahui kemuliaan Al-Quran, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan karena jauh dari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat satu kaum dengan kitab ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan kaum yang lainnya ketika mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka bersama Al-Quran. Apabila mereka memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dalam hidup kita ini harus betul-betul faham dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang muslim dia tidak faham Al-Quran? Kalau kita tidak memahami Al-Quran dan meninggalkan Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin, Rasulullah bersabda, maka kaum yang seperti itu akan dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu tidak sekedar kita baca, tetapi Al-Quran itu kita fahami, Al-Quran itu kita amalkan, dan Al-Quran itu betul-betul menjadi aktivitas kita di dalam kehidupan. Belajar, mengajar Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka hari ini kita berusaha untuk istiqomah belajar Al-Quran. Sebaik-baik di antara kalian, karena ketika satu kelompok, satu umat yang mereka belajar Al-Quran di dalam masjid, memahaminya, kemudian mengajarkannya dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Dan di dalam hadis ini bahwa ancaman bagi orang yang tidak peduli dengan Al-Quran. Ketika kita tinggalkan Al-Quran, Allah tinggalkan kita, Allah campakkan kita. Maka Al-Quran ini harus kita yakini, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lah kok masih banyak orang ragu dengan Al-Quran, Pak? Kalau sudah bersama Al-Quran, Masya Allah, ya, hati kita tenang. Selalu didoakan para malaikat. Hidup kita selalu mendapatkan keberkahan. Maka dengan apakah lagi kita ingin meraih kemuliaan? Oleh karena itu jangan bosan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk belajar Al-Quran, ya. Di dalam satu hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Coba membaca, Pak, kita membaca Al-Quran ini bisa menjadi syafaat, ya, menjadi penolong kita pada hari kiamat, bahkan menjadi cahaya di dalam alam kubur kita nanti. Mau cari apa? Mau minta pertolongan yang seperti apa? Maka Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuk kepada kita. Maka tidak ada lagi kemuliaan itu selain dari Al-Quran. Oleh karena itu, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka kita harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ya. Seneng gak, Pak, kalau kita itu langsung berbicara dengan orang yang kita cintai? Seneng toh? Seneng, ya. Ketika kita
berbicara hanya lewat WA, WhatsApp, ya. Nah, ini kadang-kala kita juga tidak marem. Tapi kalau kita sudah baca, ya, kemudian kita hayati maksud dan tujuannya, bahkan ada yang mengatakan I love you. Senang nama badan. Itu kalau kita dengan manusia, sesama orang, ya, sesama manusia, sesama kawan, saudara. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersama Al-Qur'an, selalu bersama Al-Qur'an. Ya. Kemana-mana bersama Al-Qur'an, ya. Para mujahid, orang-orang yang para ulama mengatakan paling mencintai Allah karena apa? Yang dicari di dalam kehidupan itu hanya kematian. Ya. Ada manusia yang hari ini mencari mati. Yang ada takut mati. Meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Untuk apa? Untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi musuh-musuh Allah, dan mereka mencari kematian. Karena apa? Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala paling tinggi. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala paling tinggi. Dan mereka selalu bersama Al-Qur'an. Merasakan kedekatan dengan Allah itu selalu bersama Al-Qur'an. Mendengarkan saja tenang. Apalagi kita tahu artinya. Mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, karena dengan Al-Qur'an kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penulis ini yang sangat diakui, ya, keilmuannya oleh orang-orang barat, menulis sebuah buku, Al-Masailul Kubra fil Quran. Masalah-masalah yang sangat penting di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu ada 8 permasalahan yang dibagi oleh beliau. Yaitu di dalam Al-Quran ini kita akan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Penting kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satu pertanyaan kita nanti setelah meninggal dunia adalah man rabbuka. Ketika kita sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa dekat dengan Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang kedua, manusia mereka adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Dijelaskan surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan maupun di lautan, dan kami berikan mereka rezeki. Diberikan oleh Allah rezeki yang thayyibat, ya, yang baik-baik, yang halalan, yang menjadikan mereka itu kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk. Manusia diberikan akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia itu dengan sempurna. Manusia itu mereka hidup sosial bersama-sama. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Hai manusia, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dengan apa Allah mengangkat derajat manusia? Dengan Al-Quran. Membuka keberkahan dalam kehidupan kita ini, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi apabila kita bersama Al-Quran. Allah itu memiliki keluarga. Maka sahabat bertanya, siapa? Ya. Maka di dalam hadis itu disebutkan Ahlul Quran, Ahlullah. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah yang diistimewakan. Makanya sedekah yang paling baik, sedekah yang paling bagus adalah kepada Ahlul Quran, karena itu keluarga Allah. Dan ketika kita bersama Ahlul Quran, Allah akan memberikan keberkahan. Paling tidak keluarga-keluarga kita ini, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, istri-istri kita, mereka adalah Ahlul Quran. Sehingga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran ini juga kita akan mengetahui tentang alam semesta, ya, tentang alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada orang-orang yang tidak percaya bahwa alam ini diciptakan Allah. Alam naj'alil arda mihada. Allah menciptakan apa? Bumi. Wal jibala autada, dan menciptakan gunung. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah menciptakan kalian manusia berpasang-pasangan. Kita akan memahami dan mengetahui tentang bagaimana membentuk masyarakat Islam.